Om Swastiastu, sahabat Titian Dharma, kembali lagi bersama Blijul. Mari kita bersama-sama memperdalam literasi keagamaan Hindu melalui media sosial. Sahabat, belakangan ini kita sering mendengar pemerintah lagi gencar-gencarnya menjalankan program untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari edukasi tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan, pencegahan stunting pada remaja dengan menghindari pernikahan usia dini, hingga program makan bergizi gratis atau MBG. Ini semua tujuannya satu, agar generasi kita tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Sebagai seorang penyuluh agama Hindu, Blijul melihat ada kaitan yang sangat erat antara program ini dengan ajaran Veda yang kita anut. Ternyata, ajaran luhur kita sudah sejak ribuan tahun lalu mengatur tentang apa yang kita makan, bagaimana pola makan kita, dan apa manfaat makanan itu bagi tubuh serta jiwa kita. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah konsep yang sangat menarik, yaitu bersadana melalui makanan. Apa sih artinya bersadana melalui makanan? Sederhananya, ini adalah sebuah usaha spiritual atau disiplin rohani yang kita lakukan lewat makanan. Jadi, makan bukan lagi sekadar aktivitas untuk mengisi perut, tapi menjadi sebuah sarana untuk meningkatkan kesadaran spiritual kita. Dalam ajaran Hindu, terutama yang bersumber dari kitab suci Bhagavad Gita, makanan itu diklasifikasikan menjadi 3 jenis: satwika, rajasika, dan tamasika. Bersadana melalui makanan berarti kita secara sadar memilih makanan yang bersifat satwika, yaitu makanan yang meningkatkan sifat-sifat kebaikan, kejernihan pikiran, dan ketenangan. Makanan satwika ini, seperti yang dijelaskan dalam Ayurveda, adalah makanan yang memperpanjang hidup ayuh, menyucikan jiwa satwika, memberi kekuatan fisik bala, menjaga kesehatan arogia, memberi rasa bahagia suka, dan memuaskan priti. Contohnya adalah buah-buahan segar, sayuran hijau, biji-bijian, dan susu. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk menghindari makanan rajasika yang memicu nafsu dan kegelisahan, serta makanan tamasika yang menyebabkan kemalasan dan kegelapan batin. Selain memilih jenis makanan, cara kita makan juga menjadi bagian dari sadhana. Pertama, makanlah dengan penuh kesadaran atau mindfulness. Hargai setiap butir nasi sebagai anugerah dari Hyang Widi Wasa. Rasakan teksturnya, aromanya, dan syukuri proses panjang dari sawah hingga sampai ke piring kita. Dengan begitu, makanan menjadi sarana untuk berbuat kebajikan. Kedua, jangan lupa untuk melakukan persembahan atau doa sebelum makan. Dengan mengucapkan mantra pangan, kita menyucikan makanan tersebut dan mempersembahkannya kepada Tuhan. Makanan yang telah dipersembahkan ini disebut prasa Adam atau berkah suci. Mengonsumsi prasa Adam tidak hanya menyehatkan badan, tetapi juga menutrisi jiwa kita. Ketiga, kita juga diajarkan untuk mengendalikan diri, baik dalam porsi maupun waktu makan. Ida Pandita Empu Acarya Nanda pernah menyampaikan sebuah wejangan dharma yang menarik tentang pola makan, yang dilihat dari kenikmatannya. Beliau mengatakan, makan sekali sehari disebut yogi. Ini adalah jalan kesucian. Makan 2 kali sehari disebut bogi, yaitu sebagai penikmat. Dan makan 3 kali atau lebih disebut rogi, yang artinya rentan terhadap penyakit. Wah, ini konsepnya mirip sekali ya dengan gaya hidup modern yang lagi tren, yaitu intermittent fasting. Ternyata ajaran kita sudah lebih dulu mengenalnya. Ini membuktikan bahwa ajaran Ayurveda sangat relevan untuk menjaga kesehatan kita. Jadi, sahabat Titian Dharma, mari kita mulai memandang aktivitas makan bukan hanya sebagai
rutinitas. Jadikanlah setiap suapan sebagai sebuah soden, sebuah langkah kecil untuk mendekatkan diri pada kesucian dan kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Dengan memilih makanan yang baik, makan dengan sadar, berdoa, dan mengendalikan diri, kita tidak hanya mendukung program pemerintah untuk menciptakan generasi sehat, tapi juga menjalankan ajaran luhur Dharma kita. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan dan literasi kita semua terkait ajaran Hindu yang begitu kaya dan mendalam. Ingat, makanlah makanan yang bergizi untuk tubuh dan jiwa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Titian Dharma agar kita bisa terus belajar bersama. Om Santi, Santi, Santi. Om Rahayu Sameton.